kasrotin naumi wa kasrotil kalbi. Jangan banyak tidur, jangan banyak makan. Itu ada ukurannya ya. Ya jangan sampai kelaparan, jangan sampai kurang tidur. Terus layang fima layang wa ayyah tariza an aklito amisu suki lan yento ngreksa sapa torip an aklito amisuki saking mangan panganan kasar. Ini yang kemarin saya bilang. Jadi sebagian sikap warok atau apian itu menghindari makanan yang dibuat dari pasar. Itu ulama zaman dulu sampai kayak gitu. Kalian terserah mau dipraktekkan iya, nggak dipraktekkan ya repot neng. Mosok jajan toko pasar nggak dipangan berarti kudu nggak dhewe sembarangan ya. Ya terserah, yang ini kalian pilih wes, kalian mau praktekkan boleh, enggak juga boleh. Tapi kalau banyak tidur, banyak makan, kalau bisa dipraktekkan, jangan terlalu banyak ya. Ya kesehatan, ya bisa obesitas itu kelebihan berat badan, yo ngantuan, ya kebanyakan makan. In amkana lamun kongang opo ngerekso, jika memungkinkan menjauhi makanan pasar. Lian atau amasuki akrobu ilan najasa. Kenapa alasannya? Ini ada alasannya. Karena setune panganan pasar iku akrobu luwe parek ilan najasa maring najis. Makanan dari pasar itu apa dekat dengan najis atau rawan kena najis. Mungkin karena diudi-udi wong, atau mungkin yang membuat yang masak itu kurang paham najis. Itu kemungkinan. Kalau masak sendiri kan bisa ngira kalau ini dicuci, ini enggak. Kalau panganan pasar kan kita nggak tahu buat apa wonge ngerekso najis atau enggak kayak gitu ya. Kalau khobasatilan jember, kotoran maksudnya, enggak higienis dalam artian tidak higienis. Sebenarnya kan dalam teori kesehatan kan memang dianjurkan masak sendiri ya. Karena kan lebih tahu, oh micine takarannya segini, waktu ini dicuci mesti bersih kalau yang ibunya masak. Kalau jajan walaupun enggak di pasar, jajan keliling itu kan enggak jelas ya bahan-bahannya. Ya. Bagus atau enggak, nyucinya bersih atau enggak. Wa abadu lan luwe ado an dzikrillah saking eling Allah, wa aqrabu ilal waflati lan luwe parek marang lan. Kalau makanan pasar kemungkinan yang masak itu ya ambek nyanyi atau ambek apa ya. Tapi kalau yang masak ibu, kalau ibunya solihah seneng wiritan, ambek masak ambek wiritan. Itu maksudnya ambek maca selawat ambek masak. Wali anna absarul fuqara lan krana sedune pira-pira peningale wong fakir. Iku tako utumipo alaihi apa absar alaihi ing atase panganan. Walayak diruna lan ora kuwasa sapa fuqara ala syira'i ing atase tuku panganan. Minhu saking panganan. Selain juga alasannya karena kalau makanan pasar itu orang-orang miskin yang nggak punya uang itu sebenarnya pengen beli jajan di pasar, pengen beli nasi di pasar, buah di pasar, cuma nggak punya uang untuk beli. Itu alasannya kenapa menjauhi panganan pasar. Kamu itu beli makanan yang orang miskin itu pengen beli itu tapi nggak mampu beli gitu ya. Faya ta'adzanu mengko padha tampa lara sapa fuqara bidzalika kelawan sebab mengkono ora bisa tuku. Maka hatinya tersakiti karena nggak bisa beli. Kata baku mengko dadi ilang apa barokatuh barokai panganan pasar. Karena sebab tadi itu orang fakir itu kalau lihat makanan pasar pengen beli, nggak punya uang, nggak jadi beli, akhirnya nelongso. Karena kondisi itu menyebabkan makanan dalam pasar itu kurang barokah, gitu menurut para ulama ya, kurang barokah. Ya kalau diterapkan, dipersepsikan di zaman sekarang ya bisa diterjemahkan sendiri, kira-kira orang yang nggak kuat beli di pasar itu ada atau enggak? Kalau sudah nggak ada, semua orang itu bisa beli makanan di pasar ya. Berarti kan alasan ini sudah nggak berlaku untuk zaman sekarang. Gitu. Mungkin berlakunya untuk di mall ya. Di mall kan mahal-mahal. Ya sekarang jangan beli di mall, di pasar saja. Karena orang itu nggak kuat beli makanan di mall, mahal-mahal. Kamu kalau beli di mall itu nggak barokah. Kenapa? Orang miskin itu nggak kuat beli di situ. Ya, makanya kurang barokah. Terus
kata dhabu mongko dadi ilang apa barokatuhu barokahe panganan pasar. Wa hukiyalan dan cerita akan annal imama ing setuhune imam asy-syaikh rupane Syekh Jalil Muhammad bin Fadl rahimahullahu taala. Karena iku ana sapa Syekh tadi fi hali ta'allumihi ing dalem nalikane ngajine Syekh iku layak ulu orang mangan sapa Syekh minto amisuki saking panganan pasar wa kana lan ana sapa abuhu bapak Syekh iku yaskunu manggon sapa abuhu firrus tapi ing dalem kampung. Wayuhayyi ulan nyediaken sapa abuhu to'a mau ing panganane Syekh Muhammad wa yadkhulu lan mlebu sapa abuhu ilahi maring Syekh yaumal jumu'ah ing dalem dina Jumat. Faro'a mongko weruh sapa abuhu fi baitihi ing dalem omahe putrane abuhu khubzas suki ing roti pasar. Yauman ing dalem siji dina falam yukallim mongko ora kersa omong sapa abuhu hu ing Syekh sahiton halid alaihi. Pak dadaro mongko nyuwun ngapura sapa ibnu putrane Syekh faqala. Jadi ada cerita saking tidak sukanya ulama zaman dulu pada makanan pasar. Kalian nggak usah jauh-jauh ke makanan pasar. Jauhi dulu maksiat. Mampu nggak kamu menjaga diri dari maksiat? Baru ngomong-ngomong makanan pasar. Ini ada cerita bahwa Imam Syekh Jalil Muhammad bin Fadl itu saat belajar itu tidak pernah makan makanan pasar. Berarti asli masak diri atau masakane ibu. Ya. Dan ayahnya juga itu tinggal di kampung. Dia menyedikitkan makan. Dan suatu ketika berarti kalau makan itu nggak rakus. Pokok kroso wareg kalau sudah makan, umpama kalian anggapan kalau sudah makan bakso sudah kenyang ya nggak usah makan kayak gitu ya. Kalau sudah makan nasi ya nggak usah jajan bakso mie ayam kan sudah kenyang ya. Kalau sudah makan mie ayam ya menyedikitkan makan. Dan suatu ketika dia masuk ke rumah anaknya dan melihat ada roti pasar di rumahnya. Karena melihat roti pasar dia nggak suka, akhirnya nggak ngomong sama anaknya, marah. Akhirnya anaknya ngerti, oh paling bapak saya marah karena lihat roti pasar. Akhirnya minta sembuh. Gitu gambaran orang zaman dulu saking nggak sukanya dengan makanan pasar. Faqala mongko ngendika sapa Abu Mashtara itu ora boten tumbas ingsun hu ing roti. Ana inggih kula walam ahdolan boten dito ingsun biji kelawan roti pasar walakin ahdoro almin tetapi ini ngandiraken atau nekaaken hu ing roti pasar sapa syariki kanca ingsun. Faqala Abu mongko apa ngendika sapa bapake Syekh tadi laukun katahkatu lamun ana sira iku tahtatu ati-ati sira wa tawarra ulam jaga sira lan miyajtari mongko ora wani sapa syariku kanca sira bidari kelawan mengkono nggawa roti pasar. Jadi karena tahu bapaknya marah maka minta maaf terus cerita anaknya tadi ke bapaknya, Pak ini bukan saya yang beli roti di meja ini, bukan saya yang beli tapi saya dikasih teman gitu. Karena marah tadi kan. Terus bapaknya bilang, kalau kamu itu orang yang berhati-hati tidak makan roti, mestinya teman kamu itu tahu kalau kamu nggak makan roti pasar, nggak akan berani dia ngasih gitu. Yo ini saking waroknya, tapi kamu warok-warok nemen ya jangan. Maksudnya terlalu apian nemen itu ya jangan juga. Terlalu apian nemen sampai segininya ya saya nggak menyarankan. Kenapa? Takutnya kalau saya itu pernah dengar ceramahnya Gus Bara itu terlalu warok itu takutnya kita lupa akan kebaikan sesama orang Islam. Saking waroknya. Wong dikei ku sik was-was. Iki dikei halal apa haram nyolong. Kan enggak bagus. Dikei ya dikei dimakan saja gitu. Saking waroknya, saking waroknya sampai was-was. Meragukan kebaikan orang. Ya. Jadi kalau kamu dikasih ya dikasih saja. Itu diceritakan sama Gus Baha itu dulu pada zaman sahabat itu ada seseorang menemukan satu biji kurma jatuh, ya. Satu biji kurma jatuh, terus dia mau makan nggak jadi. Terus ketemu sahabat kalau nggak salah Sayyidina Ali atau siapa. Terus
marah, kenapa kamu nggak jadi makan kurma tadi? Terus dia bilang, karena saya nggak tahu pemiliknya siapa, saya nemu. Terus Sayyidina Ali bilang sambil marah, memangnya kamu pikir orang mukmin itu sampai segitu pelitnya, kurma jatuh satu sampai nggak ridho gitu. Kalau kamu kira-kira sama kamu ngesak uang, terus jatuh 1.000 di sini, terus jatuh di Pasuruan, wes anggap agak jauh, jatuh di Pasar Trewong. Kamu nyampe rumah ngitung, kok uang saya kurang 1.000, rasanya licik kali jatuh. Kira-kira kamu balik mana nang Trewong apa ridho? Uang itu hilang, ridho kan? Iya, sama kayak gitu. Jadi anggapannya kayak gitu. Nggak mungkin barang yang kecil itu akan dicari. Sama dengan ketika gini, saya kalau sama saya ingat dahulu itu kalau sama saya itu TPQ ya, mau opera-opera anak yang masuk masih main di halaman sana. Itu kan sandal itu banyak ya. Ada sandal saya, kadang saya itu saya pakai sandal sekarpan. Ya pikir saya gini, saya pakai sandal ini nggak mungkin sandal ini akan amblas saya bawa pulang, mesti balik. Dan nggak mungkin orang yang saya pakai sandalnya untuk nyeluk anak itu nggak ridho, pasti ridho ya. Sama kayak gitu. Jadi pesan Gus Bah, kamu apian ya apian, tapi jangan terlalu nemen. Kecuali kamu pinjam sandal temennya untuk sampai lama, sampai rumah, sampai temennya bingung ya, itu yang nggak boleh. Ya, tapi kalau kiranya kamu bentar sampai temennya nggak nyari, maksudnya ya habis itu kamu ya baiknya bilang habis itu. Tapi kalau saya kayak gini, wong saya itu guru yang saya pinjam itu murid. Masuk saya muridku kate nggak ridho saya pinjam guna nyeluk arek, nggak saya pinjam untuk bawa ke toko, ke pulang. Itu maksudnya nggak mungkin orang mukmin itu sampai sejelek itu. Pasti ada sisi baiknya gitu maksudnya. Terus sampai mana tadi? Nah ini yang contohnya warok, tapi warok yang sampai seperti ini saya tidak menyarankan. Ini kan tadi diberi, maksudnya kamu diberi roti pasar ke temanmu, berarti kamu gak menjaga. Nah tadi kamu kalau diberi gak usah meragukan, iki nyolong apa enggak, kayak gitu loh maksudnya saya. Diberi ya wes, kamu husnudon itu barang yang halal ya. Wahakala lan kaya mengkono mankur kanu ana sapa ulama ya tawarruna warok sapa ulama falidzalika krana mengkono warok tadi wufiku dan paling pitulung sapa ulama lil ilmi maring ilmu wan nasri lan nyebaraken ilmu hatta baqiya ismuhu sehingga isih tetep apa ismuhum asmane ulama ila yaumil qiyamah sampai dina ki. Menurut pendapatnya ulama ini pengarang kitab, karena barokahnya warok, ulama zaman dulu itu diberi pertolongan oleh Allah mudah dalam mencari ilmu dan bisa menyebarkan ilmu sampai namanya harum, sampai tetap nama ulama itu terkenal sampai hari kiamat. Kan ada beberapa ulama itu yang walaupun wafat seperti hidup, ya kan? Seperti siapa? Romo Yai Hamid, walaupun wafat seperti hidup, ya kan? Ngerti kamu seperti itu? Kalau Pol Rami, orangnya sudah nggak ada itu loh, orang masih memperhatikan, ya gitu. Bujuk kasihan, ya. Orangnya sudah nggak ada, banyak orang masih selalu ingat. Itu biasanya ya kayak gini, barokahnya ikhlas, barokahnya mengabdi pada agama kayak gitu. Orang dulu itu kebanyakan barokahnya ikhlas. Ya. Kalau bisa kalian juga nih belajar ikhlas. Terus ini saya sambil nunggu gurunya ya. Wawas sholat pare wasiat sopo ahli fikih, sopo fakihun ahli fikih min zuhad saking piro-piro ahli zuhud al fuqaha ing piro-piro alim fikih.
talibal ilmi ing wong kang luru ilmu. Alaika netepono sira ayatah roza ingin to ngerasa sapa talib anil hibah saking ngrasani. Wa an mujalasatil mikthari lan saking lelungguhan wong kang akeh omong. Kalau orang zuhud zaman dulu itu memberi pesan pada murid yang cari ilmu, jagalah dari ngerasani. Kalian apa sudah praktek menjaga diri dari ngerasani? Minimal ngerem dan walaupun nek gak iso gak ngerasani, ya paling gak biasain ngerasani sedino isu awan sore gak mandek. Nah, saiki mandek. Ono mandek ya. Biasain betah ngobrol 1 jam, sekarang direm ngobrol itu 10 menit saja. Oh kirane wis tuwuk melenger. Sudah mulai ngerem? Sudah? Belum? Iya belajar. Kalau nggak belajar amblas kalian ya. Isu awan sore bengi isine ngobrol ya. Dan menjauhi dari duduk bersama orang yang banyak ngomong. Kalau kamu tahu bahwa orang itu banyak ngomong, jangan lama-lama duduk sama dia. Sekedar kita serawung, ngerti? Sekedar serawung. Sekedar tidak dikucilkan dari kehidupan sosial. Karena orang kan kalau menyendiri kan terkucil. Terkucil itu juga tidak baik. Ya udah duduk sekedarnya. Sekedar kita itu bisa serawung. Rupane koyok wis berlebih. Ya. Wa qala lan ngendika sapa fakih. Innaman setuhune wong yuksiru kang ngake-ngakeaken ing omong al-kalama ing omong yasriku iku nyolong sapa man umuraka ing umur sira wa yudayyiqu lan nyanyaken sapa man auqatika ing waktu sira. Orang yang banyak bicara itu mencuri umur dan menyia-nyiakan waktu. Apa maksudnya mencuri umur? Ada umur, ada usia. Kalau usia orang 100 tahun berarti masanya 100 tahun, hitungan matematika. Tapi umur itu adalah kalkulasi kemanfaatan usia. Ya, sama saya ibaratkan dalam 1 hari. Dalam 1 hari itu kebaikan apa saja yang kamu lakukan. Kalau umpama ditimbang itu berarti kebaikan apakah 1 kilo, apa meksaon, gitu ya. Nah, kalau umur kamu itu banyak, berarti kebaikan kamu banyak. Kalau usiamu kamu usianya tok sing bowo, ya, tapi kebaikannya sedikit, berarti umurnya sedikit. Berarti kamu gimana dalam hidup kalau bisa umur saya panjang, umur saya banyak. Itu berarti apa? Kebaikan saya harus banyak. Bano mati no. Ulama zaman dulu kan kadang matinya 40 mati, ada yang 30 mati wafat, ada yang masih 20 wafat. Tapi alim, hafal kitab, hafal Quran, ngarang buku, kan jauh dari usianya, ya. Kadang sampai wis tuwek kurang ilmu, kan itu apa ya? Sayang dengan usia ya. Kalau bisa kamu usia muda, tapi kebahagiaannya banyak, ilmunya banyak. Makanya yang saya pesankan ke kamu ya, di tiap harinya jaga kebaikan rutin, jangan sampai berkurang. Kebaikan itu kebaikan hubungannya dengan Allah atau sesama manusia. Contohnya yang sama manusia, kalau kamu sudah punya kebiasaan bantu ibu nyapu, tetap nggak boleh dihilangi nyapu. Kalau bisa ditambah, nggak boleh dikurangi. Jangan sampai kemarin biasa nyapu, sekarang nggak nyapu. Sudah. Berarti nggak nyapu. Jangan sampai kemarin nyapu, sekarang nggak nyapu. Ya. Kalau bisa kemarin nyapu, sekarang nambah nyapu, ambil nyuci piring. Ya. Itu namanya menambah kebaikan. Karena kata Gus Baha, orang yang paling soleh adalah yang paling banyak manfaatnya. Kalau bicara manfaat berarti manfaat terhadap orang terdekat kamu sampai manfaat pada orang banyak. Kamu jangan ngomong manfaat untuk orang banyak dulu kalau kamu nggak bisa bermanfaat untuk orang terdekat. Siapa orang terdekat kamu sekarang? Siapa jawabannya? Siapa orang terdekat kamu sekarang? Orang tua, teman, adik yang punya adik, mbak yang punya mbak,
Baru besok kalau kamu sudah dewasa, bilang saya bermanfaat untuk orang banyak. Wong kamu untuk ibu saja nggak bisa bermanfaat, mau bilang bermanfaat untuk orang banyak. Itu seperti palsu. Maksudnya palsu gimana? Sama ada suatu ketika kamu dikasih derajat jadi pembicara atau jadi penyanyi yang diundangi orang banyak orang. Tapi kamu nggak bisa nyeneng orang tua, nggak bisa hormat orang tua, nggak bisa itu seperti kebaikan yang palsu. Kamu bisa ngomong ke depan orang, tapi sama orang tua nggak bisa kayak gitu ya. Jadi ke orang tua. Terus juga tadi saya mau ngomong apa ya? Nah, ini masalah kebaikan. Kebaikan itu ngukur apa berpengaruh ke kualitas diri kamu. Saya ngomong ke kualitas diri kalau yang 8-9 sudah, kalau yang 7 belum. Kualitas diri itu apa? Kualitas diri itu ibaratnya harga kamu. Kalau baju itu kan kalau bagus harganya mahal, ya. Kalau jelek harganya murah. Ya. Kalau jelek 50.000 laku. Tapi kalau mahal ya 200.000 ke atas. Hampir sama dengan baju tadi, kamu itu harus bisa membuat harga kamu mahal. Harga kamu mahal itu dari mana? Dari kamu bisa nggak gembleng diri kamu dengan kebaikan-kebaikan dan disiplin. Ya, semakin kamu disiplin, semakin baik, berarti harga kamu semakin mahal. Ya. Next, siapa yang ukur harga? Nah, kalau sudah ngomong siapa yang ukur harga, tidak ada yang paling baik kalkulasinya selain Allah. Kalau kamu sudah kembali ke Allah, ikhlas itu ada. Jadi kamu kalau mau bilang saya nyapu, dilem ibu nggak dilem ibu, saya nyapu. Ya, saya datang jam 7. Ya, dilem guru nggak dilem guru, saya datang jam 7. Kalau sudah kayak gitu, kamu sudah bisa membuat kualitas diri kamu terasanya itu nggak bisa dikalkulasi ya, nggak bisa. Wallahu a'lam.